Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ardi Kurniawan. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2023. Saya dari kelas B, akhiran NIM saya 60. Saya di sini ingin membuat sebuah video untuk menjelaskan kembali materi mengenai kritik sastra. Eh, Baik, saya akan menjelaskannya. Pengertian dari kritik sastra ialah analisis terhadap suatu karya sastra untuk mengamati atau menilai baik dan buruknya suatu karya secara objektif, secara etimologis. Istilah kritik sastra berasal dari kata Yunani yaitu krinein atau menghakimi, membanding, menimbang, dan juga kritis yang berarti hakim. Jadi orang yang melakukan pertimbangan atau penghakiman ini dan inilah yang menjadi kata dasar dari kritik. Secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekologi ialah ilmu tentang hubungan timbal balik antara manusia atau makhluk hidup dan alam sekitarnya dalam ilmu ekologi ini. Jadi ekologi ini membahas tentang hubungan timbal balik dari organisme ataupun kelompok organisme di suatu lingkungan terhadap lingkungan itu sendiri. Jadi dengan begitu bisa diartikan bahwa kritik sastra ialah salah satu objek studi sastra untuk menganalisis dan menafsirkan menilai suatu karya sastra seperti buku, novel, biografi, dan sebagainya. Jadi teori kritik sastra ekologi ini atau sering kita sebut sebagai ekokritik merupakan kritik yang mempelajari hubungan lingkungan alam dan sastra. Jadi ekokritik ini juga dapat dimaknai sebagai kajian terhadap suatu hubungan antara sastra beserta lingkungan fisik maksud saya. Jadi pada hakikatnya sebuah karya sastra tidak lepas dari keadaan alam. Sastra merupakan sebuah konsep yang menyatu dalam kehidupan manusia yang selalu berhubungan dengan kebutuhan hidupnya. Menurut Herdianti tahun 2020. Jadi hampir setiap saat tuh sebenarnya manusia itu bersastra dalam berkomunikasi sehari-hari. Kadang-kadang manusia itu bersastra bukan bahkan dengan diri sendiri pun ketika melakukan refleksi. Manusia juga bersastra apalagi ketika manusia sudah berbicara dengan kebutuhan aktualisasi diri, sastra harus ada. Nah, selanjutnya yaitu teori kritik sastra ekologi menurut para ahli seperti Keraf tahun 2010 mengatakan kearifan lingkungan berisi prinsip-prinsip moral berupa perilaku hormat terhadap alam dan bersikap bertanggung jawab pada alam. Jadi kepedulian kepada alam, prinsip cinta kepada alam, serta prinsip hidup sederhana dan sepadan atas alam. Jadi ekologi hanya mempelajari yang ada dan yang terjadi di alam. Jadi ekologi inilah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan lainnya menurut Endraswara tahun 2016. Selanjutnya, Endraswara ini mengatakan bahwa ekologi merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Yunani yaitu oikos berarti rumah dan logos berarti ilmu atau pelajaran. Nah, selanjutnya ada hubungan antara sastra dan ekologi. Jadi teori sastra ekologi ini menghubungkan suatu karya sastra dengan isu-isu lingkungan dan interaksi manusia dengan alam. Jadi itu ada beberapa pengaruh dalam sastra seperti representasi alam karya sastra sering menggambarkan alam dan lingkungan. Menurut penulis menggunakan deskripsi alam untuk menciptakan suasana, menggambarkan karakter dan menyampaikan pesan. Contohnya itu dalam puisi, alam sering digunakan sebagai metafora atau simbol. Dan yang kedua itu sebagai kritik lingkungan. Jadi teori ekologi sastra mengevaluasi bagaimana sastra memandang isu-isu lingkungan, apakah sastra mengkritik eksploitasi alam atau mengajak pada kesadaran lingkungan. Bisa juga sebagai atau mengabaikan isu-isu yang tersebut tadi. Yang selanjutnya itu ada ciri-ciri dan manfaat teori sastra ekologi. Itu seperti fokus pada lingkungan. Teori ini menitik beratkan pada hubungan antara sastra dan lingkungan hidup. Jadi karya sastra sering menggambarkan alam atau isu-isu lingkungan dan dampak manusia terhadap ekosistem. Yang kedua ada kritik terhadap eksploitasi. Teori ekologi sastra mengajak kita untuk mempertimbangkan bagaimana sastra mengkritik atau mengabaikan isu-isu perubahan iklim berkelanjutan dan kerusakan lingkungan.
Jadi, kesimpulan yang bisa saya simpulkan nih, kita ambil dari materi teori sastra ekologi ini, ialah teori ini menyoroti hubungan kompleks antara manusia dan lingkungan alam. Karya sastra dapat merefleksikan bagaimana manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh alam. Dan dalam hal ini, sastra ekologi juga sering menggunakan sebagai metafora dan simbol alam untuk menyampaikan pesan tentang isu-isu lingkungan ini. Jadi, karya sastra yang mengadopsi pendekatan ekologi dapat meningkatkan kesadaran pembaca tentang isu-isu lingkungan dan pada akhirnya mengajak untuk bertindak secara bertanggung jawab terhadap lingkungan. Jadi, sastra dapat menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga alam bagi generasi mendatang. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih banyak kurang dari penjelasan saya karena saya lagi belajar juga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.